Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, semangat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya mengenai bagaimana etika bisnis syariah. Dengan saya Rozak Muhammad Yasin yang akan memaparkan materi secara singkat mengenai etika bisnis syariah. Sebelumnya, etika dalam Islam disebut juga sebagai akhlak. Erat kaitannya dengan moral, budi pekerti, dan sopan santun. Nah, di sini etika bisnis syariah akan mempelajari mengenai acuan seorang pebisnis dalam menjalankan bisnis yang dijalankannya dengan tetap memperhatikan apa saja yang diperintahkan dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengetahui perintahnya itu seperti apa, larangannya seperti apa. Seperti yang kemarin sudah kita diskusikan ya, mengenai kaidah dasar muamalah atau bisnis Islam. Masih ada yang ingat ya, bahwa segala sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil larangannya. Maka rambu-rambu kita nanti adalah apa saja yang dilarang. Seperti itu. Kemudian, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Nah, di antaranya kita nanti akan mempelajari mengenai konsep dasar etika bisnis syariah. Nah, konsepnya itu apa? Sebagai tolak ukur perbuatan bisnis nanti baik atau buruk, karena etika sendiri diartikan sebagai perbuatan yang baik dan buruk. Nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, etika produksi bisnis syariah itu bagaimana? Yaitu mengenai produksi yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemaslahatan. Yang ketiga, bagaimana etika pedagang bisnis syariah? Yaitu sikap-sikap yang harus dimiliki seorang pedagang. Yang keempat, etika pemasaran bisnis syariah, sama sikap-sikap yang harus dimiliki pemasar. Nah, sikap atau etika ini, perilaku ini diperlukan dalam pemasaran karena perilaku yang etis nantinya akan membawa pemasar mampu membuat pelanggan bertahan dan membawa keberkahan. Harapannya seperti itu. Nanti berkah itu apa akan kita diskusikan juga. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana etika persaingan bisnis syariah, bahwa dunia bisnis itu tidak bisa pisah dengan persaingan. Apakah kita harus menghalalkan segala persaingan, menghalalkan segala cara untuk memenangkan persaingan, ataukah bagaimana seorang pebisnis menyikapi persaingan bisnisnya? Nah, itu juga akan kita pelajari. Yang pertama, mengenai definisi etika. Nah, etika sebenarnya adalah etika di sini diartikan sebagai komponen pendukung para pebisnis yang berkaitan dengan kepribadian perilaku dan tindakan. Etika juga dianggap sebagai rambu-rambu untuk mengingatkan dan membimbing suatu anggota atau kelompok dalam melakukan tindakan terpuji yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Ada beberapa poin penting dari definisi mengenai etika yang harus kita pahami. Yang pertama adalah komponen pendukung. Nah, di sini komponen pendukung itu artinya bahwa segala yang kita lakukan dalam berbisnis itu ada etikanya. Nah, bagaimana etika itu harus kita terapkan, bagaimana etika itu harus kita junjung tinggi, moralitas. Nah, nanti ujungnya harapannya kita dikenal sebagai pengusaha yang baik, yang mempunyai etika, yang bisa diajak kerjasama. Nah, yang kedua, etika itu sendiri diartikan sebagai kepribadian, perilaku, atau tindakan. Nah, dalam menjalankan bisnis, orang akan lebih suka, relasi ya, akan lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki kepribadian baik, perilaku baik, tindakan baik, daripada orang yang memiliki kepribadian buruk, perilaku buruk, dan tindakan buruk. Maka etika yang baik itu harus dibangun, harus dilatih, dilakukan. Kemudian yang terakhir mengenai rambu-rambu tindakan terpuji. Nah, artinya etika di sini digunakan secara alamiah sebagai pengingat atau reminder
seorang pebisnis agar bisnis yang dijalaninya bisa istiqomah ataupun sustainable. Jadi rambu-rambunya itu jelas. Kalau misalnya kita menipu, ya, berarti kan kita tidak melakukan perbuatan yang etis. Perbuatan itu tidak etis ya. Nah, pasti nanti akan berdampak pada usaha kita. Mungkin orang tidak lagi mau membeli barang dari kita, nah, dan seterusnya. Contoh yang lain misalnya, kalau kita sebagai pembeli akan lebih senang membeli barang di mana penjualnya itu ramah. Nah, ramah itu di sini diartikan sebagai etika yang memiliki perilaku baik. Nah, sama seperti itu juga kita kalau menjadi pedagang. Nanti ada juga kaidahnya mengenai itu. Kemudian bagaimana etika bisnis syariah? Nah, tadi cuma definisi etika, sekarang etika bisnis syariah. Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika dipandang sebagai dua hal yang berhubungan erat. Sebab bisnis yang merupakan simbol urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Nah, artinya jika bisnis itu dilakukan atau diniatkan tidak semata-mata hanya mencari keuntungan duniawi, tetapi juga diniatkan untuk beribadah, maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral seperti jujur, adil, takwa, segala hal yang diperintahkan, menjauhi segala hal yang dilarang. Nah, jangan lupa bahwa di dalam melakukan sesuatu itu harus dimulai dengan niat, ya. Niat bahwa niat saya mau membuka bisnis untuk nafkah keluarga, itu sudah, kalau nanti untung dapat duniawinya, kita sudah niat dapat bernilai ibadahnya. Nah, jadi simbol urusan duniawi dapat, investasi akhirat juga dapat. Kemudian selanjutnya, etika bisnis syariah didefinisikan sebagai aktivitas bisnis yang berbasis pada aturan-aturan syariah, ada aturannya, dan bertujuan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah dan menghasilkan maslahat tidak hanya bagi dirinya sendiri dan orang lain, namun juga terjauhkan dari berbagai tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, merugikan atau dirugikan orang lain. Nah, misalnya kita lebih memilih menjual atau memproduksi atau mendistribusikan sesuatu barang yang halal dan thayyib dibandingkan yang tidak, barang yang berguna dibandingkan yang tidak, dibutuhkan masyarakat agar bisnisnya istiqomah dan berkah dibandingkan dengan barang yang tidak dibutuhkan. Ya otomatis kalau tidak dibutuhkan juga tidak, dalam artian tidak bisa terserap dengan baik di pasar ya. Tapi meskipun seandainya ada kesempatan untuk diserap dengan baik, tapi itu tidak tepat tempatnya juga kurang bisa diserap dengan baik lah. Kemudian saya lanjutkan bagaimana prinsip etika syariah itu sendiri dibangun. Saya mengambil definisinya, saya mengambil prinsip etikanya menurut Bahir 2002. Yang pertama, bahwa prinsip etika syariah itu harus adil. Adil di sini diartikan sebagai menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Nah, pebisnis harus mampu menjaga keseimbangan di berbagai aspek kehidupan. Artinya, jangan sampai bisnis yang kita jalani melalaikan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prinsipnya adalah tindakan etis. Perilaku tindakan etis akan menghasilkan kebahagiaan bagi pelakunya. Kebahagiaan di sini diartikan adanya perasaan puas tersendiri telah melakukan sesuatu. Misalnya, ketika kita sebagai owner suatu usaha, kita akan merasa puas ketika kita mampu memberi hak-hak karyawan dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga prinsipnya, manusia itu memiliki fitrah. Fitrah itu suci mengenai pengetahuan tentang baik dan buruk sesuatu. Nah,
Contohnya misalnya nih, kita bekerja sama itu dalam bisnis itu pasti ya rekanan bisnis, bekerja sama. Nah, tapi rekanan bisnis yang seperti apa? Apakah rekanan bisnis untuk hal-hal yang baik? Apakah rekanan bisnis untuk hal-hal yang buruk? Rekanan bisnis untuk hal-hal yang baik, oke, kita lakukan. Tapi rekanan bisnis untuk hal-hal yang bersifat kejahatan, nah fitrah kita pasti akan menolak itu, ada perasaan gelisah. Nah, itu yang disebut prinsip etika syariah. Menurut Bagir, dia memotret adanya fitrah di dalam setiap diri manusia. Memang fitrah itu, bahkan menurut Ari Ginanjar ya, fitrah itu adalah God spot, titik Tuhan. Nah, cuman kadang-kadang kita sering tidak bisa merasakannya. Nah, maka harus peka. Nah, pekanya itu nanti bisa dilatih juga dengan ibadah ritual, mahdoh maupun wiru mahdoh, itu harus dilaksanakan. Yang terakhir, bahwa prinsip etika syariah adalah tindakan etis itu bersifat rasional. Artinya, perilaku jujur misalnya, amanah misalnya, itu kan perilaku yang rasional ya, dan sangat dibutuhkan dalam menjaga relasi dan rekanan bisnis, maka itu harus dilakukan. Seperti itu. Perilaku sebaliknya, misalnya berbohong, menipu, itu kan tidak rasional. Nah, pasti dia akan berdampak pada jalannya usaha bisnisnya, bisa mengalami kemunduran. Kemudian yang selanjutnya, nah ini saya potret ada 3 kaidah mengukur baik dan buruk sesuatu. Yang pertama, saya memotret bahwa adanya hati nurani. Nah, hati nurani di sini saya artikan sebagai sesuatu yang mampu membedakan perbuatan itu baik atau buruk. Nah, ini hampir sama seperti fitrah ya, fitrah manusia tadi. Artinya, dalam menjalankan bisnis yang memiliki etika, beretika, kita perlu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh hati nurani. Nah, hati nurani ini itu semacam bisikan atau nur ya, bisikan Tuhan, bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang benar itu kita akan merasa tenang, nyaman. Begitu sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak etis, yang terlarang, itu hati akan jadi gelisah, akan jadi tidak tenang, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kaidah emas. Kaidah emas di sini saya artikan sebagai hendaklah kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, jika teman-teman ingin diperlakukan dengan baik, maka berperilaku baiklah kepada orang lain. Ya. Kalau teman-teman ingin dilayani dengan ramah, maka kalau teman-teman jadi penjual, jadilah penjual yang ramah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman ingin dijual dengan timbangan yang adil, nah, maka kalau teman-teman jadi penjual, jadilah penjual yang adil, yang jujur. Nah, seperti itu. Yang ketiga, mengenai penilaian umum. Nah, ini masyarakat madani ya, saya gambarnya. Penilaian umum ini biasa kita sebut sebagai audit sosial. Nah, ini dalam mengukur baik atau buruk sesuatu, kita pandang dari masyarakat umum dalam menilai sesuatu tersebut. Prinsipnya adalah masyarakat umum atau masyarakat banyak, tidak kata orang ya, tapi masyarakat umum. Masyarakat umum itu sebuah konsensus bersama di masyarakat. Asumsinya adalah masyarakat umum atau masyarakat banyak itu tidak mungkin sepakat berdusta. Nah, itulah kenapa kita bisa menggunakan penilaian masyarakat umum. Nah, ini menjadi kaidah yang paling ampuh untuk menentukan baik atau buruk suatu perbuatan, dengan menyerahkan kepada masyarakat umum untuk menilainya. Biasanya disebut juga dengan audit sosial. Sampai sini semoga bisa dipahami ya teman-teman. Ini kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan via diskusi. Kemudian, bagaimana etika produksi dalam bisnis syariah? Saya merangkumnya ada 5 poin yang penting. Yang pertama, mengenai berkah.
What's meaning of berkah? Kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Berkah itu diartikan sebagai ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Nah, di sini kalau kita kaitkan dengan etika berproduksi, yaitu produksi yang baik adalah produksi yang mendatangkan berkah, memproduksi barang atau jasa yang bermanfaat dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, itu menimbulkan berkah ya. Jangan sampai kita memproduksi sesuatu yang merusak lingkungan, merusak generasi. Misalnya kita memproduksi miras ya, jangan. Kita cukuplah kita berbisnis, misalnya bisnis online, makanan, pembuatan pakaian, atau bisnis-bisnis baru misalnya coffee shop. Nah, sekarang baru banyak orang yang suka ngopi, nongkrong. Nah, seperti itu yang mampu mendatangkan berkah karena tidak menjalankan bisnis yang menimbulkan kerusakan. Yang kedua,